Di sebuah kota kecil di Jawa Barat, hiduplah seorang gadis bernama Almira. Usianya 20 tahun, yang dikenal lembut, rajin, dan selalu mengutamakan keluarga. Hidupnya tidak mewah, tetapi ia tumbuh di rumah yang penuh kehangatan. Ayahnya seorang pekerja bangunan yang jujur, sementara ibunya penjahit rumahan yang sabar dan penuh cinta. Meski sederhana, mereka selalu menanamkan pada Almira bahwa kebahagiaan bukan soal harta, tetapi hati yang bersyukur. Namun hidup selalu punya caranya sendiri untuk menguji manusia. Saat Almira merasa hidupnya berjalan stabil, sekolah selesai, pekerjaan sambilan didapat, dan hubungan asmara terlihat manis, tiba-tiba semua berubah hanya dalam hitungan minggu. Kesempatan bekerja untuk kedua orang tuanya datang mendadak, membawa mereka jauh dari rumah. Kepergian itu menjadi titik awal perjalanan sulit yang tidak pernah dibayangkan Almira. Dan tanpa ia sadari, badai besar sedang menunggu di depan. Kepergian orang tuanya terjadi begitu cepat, bahkan Almira nyaris tidak sempat memprosesnya. Ayah dan ibunya mendapat tawaran pekerjaan di luar pulau, kesempatan langka yang bisa memperbaiki ekonomi keluarga. Namun hanya ada 2 tiket, dan perusahaan tempat ayah bekerja meminta mereka segera berangkat. Almira diminta menyusul setelah semua urusan rumah dan dokumen selesai. Di terminal, ibunya memeluknya lama, seolah enggan melepaskan. "Mi, jangan takut tinggal sendiri. Kamu anak yang kuat," bisiknya. Almira tersenyum, meski hatinya bergetar hebat. Sepanjang perjalanan pulang, ia merasa rumah yang biasanya ramai kini terasa asing dan terlalu sunyi. Malam hari ia mencoba memasak, membersihkan rumah, lalu tidur dengan lampu menyala. Dalam kesendirian itu, satu-satunya orang yang ia andalkan hanyalah pacarnya, Randi, yang berjanji akan selalu menemani. Ia tidak tahu bahwa justru di masa rentan inilah pengkhianatan terburuk akan terjadi. Sejak orang tuanya pergi, Almira semakin sering bergantung pada Randi. Awalnya lelaki itu tampak perhatian, menanyakan makan, mengantar pulang, dan memberi semangat. Namun perlahan ada sesuatu dalam sikapnya yang berubah. Nada bicaranya mulai keras, pesan-pesannya penuh tuntutan, dan ia kerap menyalahkan Almira untuk hal-hal kecil. Almira mencoba memaklumi, berpikir mungkin Randi sedang lelah bekerja. Suatu malam, Randi datang tanpa kabar. Almira yang sendirian merasa ragu membuka pintu, tetapi ia percaya pada lelaki yang sudah 2 tahun bersamanya itu. Namun malam itu justru menjadi titik tergelap dalam hidupnya. Randi bersikap kasar, mendesak, dan melakukan tindakan yang melukai batin Almira. Tidak ada kekerasan grafis yang perlu dijelaskan, tetapi rasa takut dan pengkhianatan itu menghancurkan kepercayaan dirinya sebagai perempuan. Ketika Almira meminta Randi bertanggung jawab, ia malah berkata enteng, "Sudahlah Mir, kita kan pacaran, jangan drama." Hati Almira seketika retak. Ia merasa sendirian di dunia yang tiba-tiba begitu gelap. Hari-hari setelah kejadian itu menjadi kabut panjang bagi Almira. Ia tidak makan, tidak tidur, dan selalu merasa ada bayangan yang mengikutinya. Di warung tempat ia bekerja, ia hanya diam, melakukan semua tugas dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Orang-orang mulai memperhatikan perubahan itu, tetapi hanya satu orang yang benar-benar menghampirinya, pelanggan setia bernama Bu Raras. Suatu sore ketika warung akan tutup, Bu Raras memegang lembut bahu Almira. Anak ini biasanya ceria, sekarang seperti kehilangan cahaya. "Ada apa, Nak?" Perkataan itu membuat Almira tidak mampu lagi menahan air matanya. Untuk pertama kalinya, ia membuka sedikit luka hatinya, tanpa detail, tanpa menjatuhkan dirinya, hanya dengan kejujuran sederhana. "Bu, saya diperlakukan tidak pantas oleh seseorang yang saya percaya." Bu Raras tidak menginterogasinya. Ia hanya memeluk Almira dan berkata, "Dengar Nak, apapun yang terjadi itu bukan salahmu. Kamu tetap berharga." Kalimat itu menjadi sinar kecil yang perlahan mengusir gelap dari hati Almira. Setelah pertemuan itu, Almira mulai sering berbicara dengan Bu Raras. Perempuan parubaya itu seperti kehadiran ibu yang selama ini hilang dari rumah. Suaranya lembut, tetapi penuh ketegasan yang menenangkan.
Suatu hari Bu Raras mengajak Almira mengikuti pertemuan komunitas perempuan yang menyediakan dukungan psikologis gratis. Almira ragu pada awalnya, namun ia akhirnya setuju. Di ruang kecil dengan kursi melingkar, Almira mendengar kisah banyak perempuan yang pernah mengalami luka batin. Ada yang dikhianati pasangan, ada yang kehilangan keluarga, ada yang bangkit dari depresi. Ternyata ia tidak sendirian. Setiap cerita yang ia dengar membuatnya sadar bahwa trauma bukanlah aib dan diam bukanlah solusi. Perlahan, Almira belajar menerima dirinya lagi. Ia mulai tersenyum meski sedikit, mulai makan lebih teratur, dan mulai berani keluar rumah tanpa rasa takut berlebihan. Ia bahkan kembali menata mimpinya yang sempat ia kubur, keinginan melanjutkan pendidikan. Langkahnya kecil, namun setiap langkah terasa berarti. Di dalam hatinya sebuah suara kecil muncul, "Aku masih bisa bangkit." Sementara Almira mulai pulih, kehidupan Randi justru berjalan sebaliknya. Sikap temperamennya di tempat kerja membuat banyak rekan menjauh. Ia sering terlambat, beberapa kali ditegur karena kesalahan yang merugikan tim. Perlahan reputasi merosot. Orang bilang hidup selalu mencari keseimbangan. Apa yang ditanam seseorang cepat atau lambat akan kembali padanya. Suatu sore, tanpa rasa bersalah, Randi mencoba menghubungi Almira lagi. Ia mengetuk pintu rumahnya seolah tidak pernah ada luka yang ia tinggalkan. "Mir, aku kangen, kita mulai lagi ya," katanya sambil tersenyum seakan semua baik-baik saja. Tetapi Almira yang membukakan pintu bukan lagi Almira yang dulu. Wajahnya lebih tenang, matanya lebih tegas, dan suara tidak gemetar. "Randi," katanya pelan namun mantap, "aku sudah memilih jalanku. Kamu tidak lagi menjadi bagian dari hidupku." Randi terdiam. Tak menyangka perempuan yang dulu ia rendahkan kini berdiri dengan keberanian yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Dan di saat itulah Almira menyadari kekuatannya bukan datang dari orang lain, tetapi dari luka yang ia ubah menjadi keberanian. Setelah memutuskan hubungan dengan Randi, Almira merasakan ketenangan yang sudah lama hilang. Hari-harinya masih penuh perjuangan, tetapi ia kini memiliki tujuan baru. Ia mulai menabung dari hasil kerja di warung dan mulai mengikuti pelatihan singkat mengenai dasar-dasar manajemen bisnis. Semakin ia belajar, semakin ia menemukan keyakinan bahwa dirinya mampu membangun masa depan tanpa bergantung pada siapapun. Melihat kesungguhannya, Bu Raras memberikan tawaran yang membuat Almira terkejut. "Modal kecil untuk memulai usaha. Ini pinjaman bukan hadiah. Bayar sesuai kemampuanmu," kata Bu Raras, menegaskan bahwa kepercayaan lebih berharga daripada sekedar bantuan. Dengan modal itu, Almira mulai membuat kue rumahan yang resepnya ia pelajari dari ibunya sejak kecil. Ia mulai dari 1 loyang, lalu 2. Tetangga-tetangga mulai memesan. Ia belajar memotret produknya, mengunggah ke media sosial, dan perlahan usahanya dikenal sebagai Kue Almira. Untuk pertama kalinya, setelah badai hidup menghantamnya, ia merasakan kebahagiaan yang ia bangun dari tangannya sendiri. Dan di dalam hatinya muncul harapan. "Jika aku bisa melewati masa tergelap itu, aku pasti bisa mencapai apapun." 2 tahun berlalu. Almira kini bukan lagi gadis yang rapuh dan takut keluar rumah. Ia berdiri tegak sebagai pemilik usaha kecil yang berkembang, mahasiswa sekolah kejuruan, dan sekaligus seorang perempuan yang berhasil mengubah luka menjadi kekuatan. Pada suatu acara komunitas perempuan, Almira diminta menjadi pembicara tamu. Ia naik ke panggung kecil dengan tangan sedikit gemetar, tetapi matanya penuh keyakinan. Di hadapan puluhan perempuan dengan kisah masing-masing, Almira berkata, "Saya pernah di titik paling gelap dalam hidup saya, tapi saya belajar bahwa masa lalu tidak menentukan kita. Yang menentukan adalah bagaimana kita memilih bangkit." Ia tidak menyebut nama pelaku atau detail masa lalunya. Fokusnya hanya pada pesan bahwa setiap perempuan berhak menentukan arah hidupnya, bahkan setelah dihancurkan. Ketika acara selesai, banyak yang memeluknya, mengatakan bahwa kisahnya memberi mereka keberanian. Di luar ruangan, Bu Raras menunggu dengan senyum bangga. "Lihat kamu sekarang, Mir," katanya lembut.
Almira menatap langit senja yang cerah. Dari gadis terluka menjadi wanita kuat. Ia telah membuktikan bahwa harapan selalu lahir dari keberanian untuk melangkah lagi. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.